الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Penjemaah sekalian, alhamdulillah, tentunya yang pertama saya mengajak kita semua senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita senantiasa bersyukur dimanapun kita berada. Bil khusus malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan keringanan langkah untuk kita bisa bermuajahah, bertemu dan bersilaturahim di tempat yang penuh berkah ini, Masjid Darul Muttaqin. Dan insyaallah beberapa waktu ke depan sembari menunggu waktu Isya, kita akan coba menambah khazanah ilmu keislaman kita. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kita akan mengkaji fikih muamalah. Sallallahu alaihi wasallam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, sahabat beliau hingga hari kiamat nanti. Masyaallah muslimin wa sekalian Allah muliakan. Sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, pekan lalu atau bulan lalu, maaf, bahwa fikih muamalah ini adalah ibarat ruang lain dalam sebuah rumah, kamar lain dalam sebuah rumah. Rumah besarnya namanya fikih, kemudian kamar-kamarnya ada fikih ibadah, ada fikih miras atau warisan, ada juga fikih pernikahan, zawaj, dan ada juga yang kita kaji dari fikih al-muamalah. Singkatnya seperti itu. Dan muamalah ataupun secara bahasa sebenarnya artinya adalah interaksi kita satu sama lain. Dan begitu bicara mengenai fikih muamalah ini, kadang-kadang ditambahkan oleh para ulama kita fiqhul muamalah al-maliyah, yakni interaksi mal, harta. Maka ada nanti ada jual beli, ada apa lagi Pak? Semua yang tentang harta. Ada rohan gadai, ada qarad, utang dan seterusnya. Itu yang kita kaji pada fiqhu al-muamalah. Tadi kemudian Pak Rujito sempat WA ya, kitabnya apa Ustaz? Biar nanti mungkin ada bapak yang mau download atau mau cari beli langsung juga boleh. Kebetulan kitab yang kita kaji adalah Fiqhul Muamalat Al-Mali Al-Muqarran, penulisnya Dr. Syekh Alamuddin Az-Zahtari. Ya, beliau ini ulama Suriah, sampai sekarang masih eksis, mengajar di beberapa tempat, di Azhar, di Mesir, kemudian di Lebanon, ya sekitar itulah, di Syam, ya. Sampai sekarang masih memberikan pelajaran-pelajaran atau memberikan kajian-kajian. Khusus beliau memang di fikih muqarran. Muqarran itu perbandingan mazhab. Sehingga beliau sebutkan di buku ini, di muqaddimah, beliau bilang bahwa dalam buku ini disebutkan kalau misalkan ada tema tertentu yang ada ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama, beliau akan sebutkan. Tentunya sepengetahuan beliau. Mazhab ini mengatakan boleh, mazhab ini mengatakan tidak boleh, dan seterusnya. Karena memang fikih itu luas ya. Kalau sudah kita masuk tema fikih, kita tidak asing dengan perbedaan pendapat. Fikih ibadah sebagaimana yang Bapak kaji juga sama. Pasti ada, misalkan ada ada satu hal yang menjadi perdebatan ataupun ikhtilaf ulama di tema tersebut. Dan
uniknya masing-masing punya apa Pak? Dalil. Ada landasannya, ada pijakan dalilnya, sama-sama kuat lagi. Nah, itu bagaimana Pak menyikapinya Pak? Bagaimana menyikapi itu? Ya. Kalau sudah dalil sama-sama kuat, misalkan tapi tetap ada perbedaan, ya. Gimana Pak? Ada namanya toleransi, tasawuf. Ya. Silahkan. Ya. Bagi apa yang diyakini, silahkan itu yang dijalankan selama dalil pegangannya ada. Ya. Maka fikih ini mengajarkan kita untuk saling toleran satu sama lain, khususnya ibadah ya. Saya kira agar jangan sampai kita gampang menyalahkan, gampang kemudian memvonis dan seterusnya. Ketika menyalahkan itu tahu ada pendapat yang lain, maka berhati-hati juga kita ketika kita melihat yang rasa kok beda ya. Sebaiknya cross check terlebih dahulu, tabayyun, ditanya. Baik, hadirin wabarakatuh Allah muliakan. Itu singkatnya tentang kitab ini. Nanti mungkin saya coba carikan Pak Benito kalau ada yang bisa download dari internet, kemudian kita coba sharing nanti ke Pak Benito dan agar Bapak bisa membaca juga. Mungkin dulu ada yang latar belakang pesantren Pak. Ada yang kilat tuh. Mungkin kangen dengan Arab-Arab gundul gitu, nostalgia di Arab kitab-kitab kuning. Tapi ini juga kitab kuning ya Pak. Ini kontemporer yang penulisnya masih ada. Siapa tadi Ustaz? Ya. Penulisnya siapa? Syekh Alauddin Az-Za'atari. Alauddin Az-Za'atari. Dibuka di Google masih ada foto beliau, masih ada. Yang intinya pokoknya beliau ini masih ada di sekitar di Syria, Lebanon, mengajar di Azhar, Mesir, kemudian di Afrika juga di Sudan. Beliau ada mengajar di sini. Baik, dan tentunya banyak ya Pak kitab sebenarnya yang bisa kita kaji di Muamalah ini, tentunya banyak sekali. Tapi kebetulan kitabnya ada yang ini. Kalaupun nanti nemu ada kitab yang lain yang secara bahasa ternyata lebih luas dan lebih detail, ya mungkin kita akan beralih ke kitab tersebut. Insyaallah nanti tetap akan di share tentunya. Insyaallah. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, bismillah kita mulai. Ini pertemuan kedua ya, atau kajian yang kedua, atau katakanlah yang pertama dari kitab ini. Bapak sekalian, ketika kita akan melakukan interaksi atau muamalah, transaksi, kira-kira pintunya apa Pak? Kita mau transaksi nih, mau beli rumah, jual rumah, atau misalkan mau ada pernikahan. Apa yang pertama kita lakukan Pak? Apa? Akad. Betul, Masya Allah. Akad ya. Maka itu juga dibahas pada fikih muamalah. Akad menjadi bab yang pertama yang akan kita masuki pada fikih muamalah, karena akad ini sangat penting. Yang sampaikan pada bulan lalu, bedanya misalkan nikah sama zina diakad Pak, ya enggak Pak? Mohon maaf karena hanya wali yang perempuan bersalaman jadi sah itu. Jadi sah. Di hubungannya sah, bahkan berpahala. Tanpa salaman justru hubungan itu menjadi haram, zina. Jadi beda sekali. Maka menjadi penting akad ini termasuk juga pada semua transaksi. Pada semua transaksi. Ada nanti transaksi jual beli, ya. Ada misalkan transaksi macam-macam, ya. Utang piutang dan seterusnya. Kita akan coba nanti insya Allah akan lebih jauh. Ta'riful aqdi oleh para ulama atau kitab ini, yakni Syekh penulis
Al-Jazari, beliau mengatakan al-aqdu fil lughah, akad itu apa sih akad itu Pak? Secara bahasa beliau mengatakan naqidul hal, akad, yakni lawan dari kata terurai. Berarti apa Pak? Terikat, ya Pak ya? Terurai benang lawan kata terurai atau benang kita urai. Kenapa kita urai? Tadinya benang itu tusuk, terikat, maka kita lepaskan, kita urai. Itulah akad secara bahasa. Wa ya'ti di makna al-ahdu wasyaddu wad-dhaman. Dan kemudian ada juga makna lain, yakni al-ahdu, janji. Satu pihak berjanji dengan pihak yang lain, itu akad. Ada asyad, ikatan. Ya, pihak yang satu dengan pihak yang lain terikat dan perjanjian itu. Ad-dhaman, yakni menjamin ataupun penjaminan, pihak yang satu menjamin kepada pihak yang lain. Ini secara bahasa. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ittifaqun baina tarfaini yaltazimu bi muqtadahu kullun minhuma tanfidhu ma ittafaqa alayh, yakni kesepakatan, ya Pak, akad itu Pak, kesepakatan di antara kedua belah pihak yang mana kemudian konsekuensinya adalah masing-masing pihak harus melaksanakan hasil kesepakatan tersebut. Itu akad. Dan saya kira itu makna rinci ya, padahal hanya kita menyebut kata akad pun kita sudah langsung paham, tapi dirinci oleh para ulama. Dan berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, tunaikan ataupun tepati akad-akad kalian. Itu berangkat dari ayat tersebut. Baik, itu secara bahasa. Sekarang wal aqdu indal fuqaha. Bagaimana kemudian makna akad sendiri daripada para ulama fikih? Apa yang para ulama fikih sampaikan? Irtibatu ijabin biqabul. Maka ada keterkaitan ikatan karena ada ijab dan qabul. Soalnya ini istilah yang enggak asing nih Pak, ijab dan qabul. Ala wajhin masyru'in yathbutu atharu fi mahallihi. Ya. Ada ijab dan qabul, keterikatan karena ada ijab dan qabul. Yang dikatakan yang ijabnya yang mana Pak? Ya, kalau biasanya kalau akad nikah kan yang mana ijab itu Pak? Ijab ikrar ya. Maksudnya yang dikatakan pihak yang ijabnya yang mana sih? Ijab. Kalau qabul yang mana qabul? Maksudnya qabul, qabul itu namanya begitu. Qabul gitu. Menerima. Ya, maksudnya ya, berarti pihak yang mana yang ijab ini? Ijab meminta. Berarti ijabnya yang Meminta. yang menyerahkan, qabulnya yang menerima. Berarti pihak pertama, katakanlah ini yang menjual, yang membeli adalah qabulnya, ijab dan qabul. Ala wajhin masyru'in, akadnya tentunya pada hal-hal yang dibolehkan secara syariat. Yathbutu atharuhu fi mahallihi, dan menyebabkan dampak pada objek yang diakadkan tersebut. Ya, itu makna akad yang didefinisikan oleh para ulama fikih. Ya, singkatnya itulah keterikatan karena ada ijab dan qabul sehingga ada konsekuensi setelahnya. Atau ada mana yang lain juga ternyata ta'alluqu kalami ahadi al-aqidain bil akhar syar'an. Ya, enggak jauh beda. Artinya ada keterikatan antara kedua belah pihak. Ya. Tapi di sini yang perlu kita
Ingat kembali pasukan dan tambahan kata-kata syar'an, harus sesuai dengan syariat. Kenapa Pak? Agar jangan sampai akad itu terjadi pada konteks yang diharamkan. Pada konteks yang diharamkan. Misalkan ada orang akad dia jual, dia beli, tapi jadinya apa Pak? Khamr. Apa lagi? Bangkai, yang diharamkan lah. Yang diharamkan. Maka di sini perlu ada penegasan kata-kata syar'an. Itulah yang disebut dengan akad oleh para ulama fikih kita. Ya. Dan landasan dalilnya mana? Berangkatnya dari mana? Yang tadi yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji ataupun akad-akad di antara kalian. Dan hadis juga banyak, di antara hadis yang kita sudah hafal insyaallah ini hadisnya ayatul munafiqi salasun, bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, dia bicara dia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia tidak kalau dia janji tidak tepati, diingkari. Kemudian wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia khianat. Apa di sini semangatnya? Isinya apa? Tepati janji, tepati akad. Maka berangkat dari sinilah kemudian akad itu disyariatkan dalam agama. Ya, itu Pak ya, tentang akad. Selama ini kita hanya kenal akad-akad, misalkan, tapi kemudian didefinisikan oleh para ulama fikih kita dengan keterikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain, karena ada ijab qabulnya, dan setelah itu ada konsekuensi logis yang harus dipenuhi. Itulah makna akad. Baik, kita beralih ke unsur-unsur akad. Ini sekarang akad ini dikatakan akad kapan? Kapan akad itu dikatakan sah sebagai akad? Kita langsung Pak ya. Jadi ini ada pengantarnya, tapi kita langsung saja ke kesepakatan para ulama. Faqad ittafaqa al-fuqaha ala anna al-aqd la yatimmu illa idza wajada, bahwa para ulama kita sepakat, ulama fikih kita sepakat bahwa akad itu dikatakan sempurna dia sebagai sebuah akad dengan syaratnya apa? Yang pertama adalah mubashir, ada orang yang transaksi secara langsung. Siapa mereka? Al-aqidani, 2 orang yang sedang melakukan akad transaksi tersebut. Orangnya ada 2 orang, ada 2 pihak, pihak satu, pihak kedua, dan seterusnya. Apa yang kedua adalah al-maqud alaih, apa yang diakadkan, objek akadnya jelas. Apa yang diperjualbelikan di situ? Umpamanya kita mau jual mobil, beli mobil, ya udah jelas, mobilnya disebutkan. Ya. Jadi biar tidak ada apa ya Pak, kegamangan, ketidakjelasan, bahasa bikinnya goror, nggak jelas. Saya mau jual mobil saya, dia misalkan punya mobil 35, satunya katakanlah apa enggak, apalagi saya dan terusnya. Tiba-tiba dia bilang ke kita, saya jual mobil saya sekian, 100 juta misalnya. Ya. Kemudian Bapak bilang, saya terima. Ini mobil yang mana nih? Apakah yang Avanza, atau yang Xenia, atau yang Fortuner, atau yang lain-lain? Karena dia tadi punya 5 mobil. Maka akadnya batal, di situ nggak jelas deh apa yang diakadkan, meskipun ya mobil kita tahu mobil itu banyak aja ya, roda 4, kemudian warnanya juga kita sudah paham, tapi yang nggak jelas itu mobilnya yang mana. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah ada orang yang berakad, yang melakukan transaksi tersebut, orangnya ada. Dan yang kedua, objeknya jelas. Dan yang ketiga adalah ada sighah atau ucapan ijab dan qabul. Jelas. Ya? Jelas. Bagaimana dengan
orang-orang yang jajan permen di warung itu transaksi nggak Pak? Transaksi. Gimana tuh Pak? Nanti ada jawabannya Pak. Baik, sebentar. Sebelum ke situ. Wa qad dhahaba jumhur, dan ini sepakat. Jumhur itu artinya mayoritas Pak ya. Berarti kalau ada mayoritas, ada satu dua yang pendapatnya beda tuh ada berarti. Misalkan ini kita semua mayoritas, ini jumhur. Tapi kalau tiba-tiba Pak Rujito berbeda pendapat, ya nggak apa-apa. Karena memang beliau sah berbeda pendapat, tetapi mayoritas kita kebanyakan kita sepakat misalkan. Di sini disebutkan wa qad dhahaba jumhurul fuqaha ila anna hadhihi thalathah kulluha arkanul aqdi. Inilah yang jumhurul fuqaha, mayoritas ulama-ulama fikih mengatakan inilah yang disebut dengan rukun akad. Berarti kalau ada yang kalau ada yang ketiga ini absen, nggak ada, maka akadnya menjadi tidak sah, batal. Apa Pak tadi? Yang pertama adalah orang yang melakukan akad. Apa yang kedua Pak? Berobjek akad, barangnya jelas. Dan ketiga adalah ijab dan qabul. Ini menjadi rukun akad yang harus kudu wajib ada kalau kita sedang melakukan akad. Berarti kalau pernikahan, kasus pernikahan lewat itu nggak bisa ini. Lewat apa? Online. Nanti ada jawabannya. Nanti ada Pak ya. Nanti disebut Pak Wujito. Subtemanya adalah at-ta'aqud biwasitati alat ittisal haditsah. Transaksi menggunakan dengan sarana alat-alat komunikasi yang modern. Ya, HP. Kalau sekarang apa lagi yang lebih canggih? Zoom. Apalagi Pak, WA misalkan, video call. Nah, balik ke itu Pak, nanti insya Allah akan jawab sedikit. Kalau online itu gimana? Seru dari Nanti masalah ketemu Pak ya. Sabar. Baik, itu arkanul aqdi, rukun-rukun akad. Jadi kita sudah bahas tadi Pak, apa arti akad, kemudian landasannya apa, ada hadis tadi, ada ayat tadi. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai arkanul aqdi, rukun-rukun akad. Sekarang kita pindah ke yang juga kita bahas adalah sighatul aqdi. Artinya bagaimana bentuk akad tersebut. Apa itu sighah? Di sini disebutkan oleh penulis musannif at-ta'birud dal. Sighah itu adalah at-ta'birud dal ala iradatil muta'aqidain dan seterusnya. Jadi dia semacam ungkapan, ada ungkapan yang jelas yang tidak bertele-tele, pokoknya kita pahami maksudnya apa. Itu namanya akad. Apa maaf? Itu sighah. Ungkapan yang menunjukkan apa? Ungkapan jelas yang menunjukkan keinginan di antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Untuk apa? Untuk membuat akad tersebut. Entah jual beli, entah hutang piutang, entah dan seterusnya, gadai dan seterusnya. Wa yusamma hadzal ta'bir ijaban wa qabulan, dan sebenarnya inilah juga yang disebut sebagai ijab dan qabul. Ungkapan tadi ini yang disebut ijab dan qabul. Dan pada prinsipnya Bapak sekalian, pada prinsipnya akad ini adalah, pada prinsip dasarnya adalah ada ittifaqul iradatain. Jadi kedua belah pihak itu sama-sama sepakat. Ini intinya Pak, ini prinsipnya, prinsip dasarnya adalah akad itu kedua pihak sama-sama sepakat dan kedua pihak sama-sama ridho. Ini yang paling penting. Ya nggak mungkin juga ada transaksi satunya tidak mau, nggak mungkin akan ada transaksi. Ya. Makanya bagaimana kemudian mengungkapkan keinginannya, bagaimana mengungkapkan keridhaannya, inilah yang disebut oleh para ulama kita dengan ijab dan
qabul. Ketika kita misalkan ingin menjual sesuatu, ya jelas kita ingin jual kepada orang yang membeli. Kita ungkapkan keinginan kita, saya jual nih 100 juta. Kata yang membeli, dia saya terima. Ini yang disebut dengan sighatul aqdi. Jadi ada ungkapannya. Baik, nah kita berangkat sekarang Pak ya. ke subtema berikutnya, yakni والتعبير عن إرادة المتعاقدين تكون أصلا باللفظ أو بالقول. Pada dasarnya ketika ada ungkapan, ada orang yang melakukan akad itu, pada dasarnya apa Pak? Dasarnya harus menggunakan apa Pak ini? Lafaz. Apa itu lafaz? Ucapan. Bil qaul, perkataan. Ini pada dasarnya Pak. Hukum asalnya harus jelas dengan kata-kata. Ya Pak ya. Satu. Kemudian tetapi memungkinkan juga an yaquma maqam al-lafzi al-lisan, atau memungkinkan juga ya, yang nilainya sama dengan perkataan tersebut. Kapan? Yakni ayyu tasarrufin yadullu 'ala al-iradah sawa'un kana bil 'amali aw bil isyarati aw bil kitabah. Maka mungkin juga mengganti kondisi yang tadi harus dengan ucapan. Apa yang bisa mengganti ucapan tersebut? Misalkan tindakan-tindakan yang menunjukkan keinginan dia. Misalkan apa? Bil amali, tindakannya. Atau bil isyarah yang tadi. Apa? Saya menyebutkan tadi. Ada isyarat. Atau bil kitabah, dengan tulisan. Kita ulangi. Asalnya akad itu harus menggunakan qaul, perkataan. Tetapi mungkin juga perkataan tersebut misalkan diganti dengan hal-hal yang lain. Misalkan apa? Bahasa isyarat. Apalagi tulisan. Tentunya ya ketika ada hal-hal yang tidak memungkinkan. Bagaimana Pak? فقد ينعقد العقد بدون قول أو لفظ وإنما بفعل يقصد من أحد المتعاقدين أو من كليهما. Dan sah juga ya Pak, sah juga akad itu tanpa perkataan yang jelas dari orang-orang yang melakukan akad. Dia tidak bilang saya jual, saya beli, tetapi kemudian karena keterbatasan, mungkin mohon maaf apa bahasanya orang yang bisa bicara Pak, tuna wicara, akhirnya dia pakai bahasa isyarat, atau dia bahasa isyarat pun tidak menguasai, dia biasanya pakai tulisan. Maka bagaimana terus akad yang apa Pak? Sah ya Pak ya? Akad yang sah. ويسمى هذا في الفقه العقد بالمعاقة. Ini yang pada bab fikih disebut dengan jual beli dengan akad ataupun akad yang tanpa kata yang formal. Ini tadi yang contohnya Pak, orang-orang atau kita misalkan beli apa Pak? Beli permen, atau anak-anak beli permen apa ya, kita lah entah beli ke apa tuh minimarket ya Pak, atau bahkan kita mungkin beli bensin di mana? Pom bensin. Ya, kita nggak perlu juga saya tiba-tiba yang jualan tiba-tiba petugasnya kemudian menyuruhkan tangan saya jual 2 liter ini dengan harga sekian 22.000 misalnya. Premium ini jelas. Kalau makan bakso, itu Pak makan dulu baru dibayar, hukumnya gimana? Nah, sebentar ya, ini juga sama Pak sekalian. Ini juga sama ya dalam konteks ini, yakni terkait dengan apa namanya itu, kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Al-adahnya bagaimana? Biasanya
Ini yang disebut dengan jual beli apa? Al-aqdu bil mu'aqah, yakni akad tanpa kata-kata yang formal tadi. Saya jual, saya beli. Saya jual, saya beli. Karena tadi sebagai di sini, karena kadang-kadang perbuatan juga, Pak, perbuatan juga yang menunjukkan keinginan akad masuk dalam akad tersebut. Misalkan tadi itu kita mau beli bakso ya Pak ya, beli bakso. Ya ketika Bapak masuk ke warung tersebut kemudian duduk di apa itu, di mejanya, bahkan sampai bilang bakso satu itu sudah menunjukkan akad. Tapi kan kalau dia makan bakso belum bayar tapi kubur, kita kan nggak tahu waktu mati. Itu beda cerita. Ya Pak. Ya. Lunas itu. Lain lagi itu mungkin nanti yang jual udah sehari itu orang mungkin nggak jadi bayar atau tetap dia minta bayaran nanti jadi misalkan dari warisan yang ada dan seterusnya. Tapi kalau harga baksonya 10.000 ya saya kira akadnya kelas dia. Mati di situ ya. Iya, apalagi mendingan di situ dia takut nanti tiba-tiba dikira yang enggak tadi misalkan baksonya mengandung racun atau apa di mana. Maka kebiasaan yang banyak itu membuat diri kita sendiri harusnya dirubah. Bayar dulu baru makan. Iya. Ya boleh nanti kalau Bapak ada warung bakso ya seperti itu. Bayar dulu. Makan dulu. Tapi pada intinya ada juga yang membagi saudara mas sekalian, ada juga yang membagi. Ulama ada beda pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan harus ijab kabul. Kalau kita lagi Pak ya, yang lebih spesifik lagi, harus ada ijab dan kabul. Harus kudu. Mau permen ada harus ada. Ada juga kemudian yang mengatakan nggak perlu. Tidak perlu. Kemudian yang ketiga ada yang mengatakan kalau masalahnya, maaf, kalau jual belinya remeh ya, misalkan kayak permen, saya nggak tahu bakso itu remeh nggak? Ya maksudnya cuma 10.000 gitu ya. Kalau dalam konteks yang kecil-kecil seperti itu tidak menjadi masalah. Yang berat itu ya kalau beli mobil, kemudian rumah, ini yang harus apa namanya itu harus jelas clear akadnya. Ya. Baik, ini yang disebut dengan al-aqdu bil mu'aqah, yakni akad dengan tanpa ada kata-kata yang formal. Wahwa ini intinya wahwa jaizun, boleh inda jumhuril fuqaha, bagi mayoritas para ulama fikih. Tapi ada juga riwayat dari beberapa ulama fikih Syafi'i yang tidak membolehkan. Harus ada ijab dan kabulnya. Ya Pak ya, makanya nanti kalau Bapak ambil tempat yang ini ketika ngantri di pom bensin harus ada akadnya. Harus ada akadnya. Tapi ini jumhur fuqaha membolehkan. Ya, kata-kata yang formal. Baik, itu Pak ya, hal-hal yang kecil, yang barang-barang yang sepele itu. Jadi tidak harus ada akad yang tidak apa. Baik, kita sekarang akan merinci ini sedikit lagi. Bagaimana at-ta'aqud bil isyarah? Bagaimana akad dengan bahasa isyarat? Ya bahasa isyarat saya kira kita paham Pak ya. Yang di TV biasanya ada gimana? Karena memang itu bahasa orang-orang yang tuna bicara, tuna rungu Pak ya. Nggak dengar, kemudian nggak bisa bicara. Bahkan mereka ada bahasa khusus. Baik, di sini disebutkan isyarat itu imma an takuna min nasik atau min akhras. Beliau rinci di sini, isyarat itu bisa berasal dari orang-orang yang dia harusnya normal Pak, bisa bicara. Tapi ketika akad dia malas bicara. Saya mau bahasa isyarat aja kan.
atau min akhras, atau orang-orang yang memang tidak bisa bicara alias bisu ya Pak ya, keterbatasan tadi. Fa idza kana al-aqidu qadiran 'ala an-nutqi, kalau misalkan ada orang pihak yang dia harusnya bisa bicara, qadir, mampu, kuasa dia untuk komunikasi, bicara bisa, komunikasi bisa, interaksi biasa bisa, ya. Tetapi dia mau akadnya pakai bahasa isyarat. Kira-kira kejadian nggak Pak? Sebenarnya jarang ya Pak ya. Ya sepertinya menyusahkan diri sendiri gitu kan. Maksud dia bisa bicara tapi akadnya mau pakai bahasa isyarat. Ya, tapi ya dibahas, kita baca juga. Bagaimana fafil mas'alati qaulani, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ulama-ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, pendapat dua mazhab ini mengatakan apa? La yanaqidul aqdu bi isyaratihi, enggak sah akadnya. Ya. Fal isyarah takunu kenapa? Karena harusnya dia bisa komunikasi, bisa akad dengan perkataan, tetapi kenapa harus menggunakan bahasa isyarat? Padahal perkataan itu lebih jelas menunjukkan keridhaan ataupun keinginan yang kuat, jelas ketahuan. Tetapi inda fuqaha Malikiyah, tadi ada Hanafiyah dan Syafi'i bilang enggak sah. Kalau ada orang yang normal tapi akadnya pakai bahasa isyarat, itu mereka bilang tidak sah. Tapi kemudian fuqaha Malikiyah, fuqaha Hanabilah, pendapat fikih Maliki dan ulama-ulama fikih Hambali mengatakan boleh untuk orang yang normal melakukan akad dengan bahasa isyarat. Akadnya sah. Ya, di sini udah ini Pak ya. Artinya udah ulamanya ada pendapat. Padahal kalau sepintas kita mikirnya Pak, ngapain juga orang normal akadnya pakai bahasa isyarat. Tetapi ulama juga membolehkan ternyata. Ulama Malikiyah, fuqaha Hanabilah mengatakan akadnya sah. Baik. Wa idza kana al-aqidu 'ajizan 'anil nutqi, kalau kemudian ada orang-orang yang memang tidak mampu Pak untuk berkomunikasi, berinteraksi secara lisan, dia nggak mampu. Misalkan apa? Kal akhros, orang-orang yang tunawicara, nggak bisa mendengar, tidak bisa bicara tadi. Atau mu'taqilul lisan, apa ini Pak? Orang-orang yang gagap, ya Pak ya. Sampai gagap itu gagap ya, harus dikepak dulu baru bahasanya bisa keluar, ya Pak ya. Artinya berat lisannya itu untuk mengeluarkan kata-kata sangat berat. Pernah lihat video Pak, ada orang yang mohon maaf gagap, gagap tingkatan gagap yang pokoknya sangat gagap, tetapi ketika baca Quran lancar. Pernah lihat videonya Pak? Iya. Ya kan Pak? Sampai mau mulai, tapi ketika sudah Bismillah mulai dibuka, pesona lancar. Tapi ini statusnya lisannya, lidahnya nggak bisa mengeluarkan kata-kata, pokoknya sangat berat. Gagapnya gagap kelas berat lah kira-kira. Atau ketika bahkan bicara pun hurufnya terputus. Ya kayak artis itulah, kayak artis siapa? Saya nggak tahu. Itu betul-betul gagap atau enggak? Saya nggak tahu. Enggak. Atau enggak ini ya? Ya mungkin bawaan aja itu gaya-gayanya biar dia laku. Ya. Niat sengaja. Setelah udah pertanyaan lagi muncul videonya. Dia laki-laki nerima akad nikah. Dia pakai bahasa isyarat. Cuma ya diartiin Pak, sama ada orang yang mengartikan, kemudian penghulunya dengar. Penghulunya kan nggak paham juga bahasa itu. Jadi kalau ada penghulunya paham ya. Diterjemahkan oleh orang yang paham. Maka dia karena bahasa nggak semua paham ya. Kalau seandainya orang tersebut bisa menulis dengan baik,
maka dia diutamakan menulis. Ya, Pak. Kalau seandainya tulisan tidak bisa, maka dia mengganti bahasa isyarat yang bisa dipahami. Itu tingkatannya, Pak ya. Jadi kalau ada yang bahasa isyarat bagaimana? Kita ulangi. Kalau orangnya normal, tetapi dia akad ingin pakai bahasa isyarat, maka ada yang mengatakan akadnya tidak sah. Siapa tadi? Pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Tapi ada juga mengatakan sah kok akadnya. Ya, ini pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah Hambali. Itu. Kemudian kalau bagaimana kalau orang-orangnya yang melakukan akad betul-betul keterbatasan, tuna bicara, tuna rungu, maka yunsor. Jadi kalau seandainya orang tersebut bisa menulis, maka diutamakan dengan tulisan. Tapi kalau tidak bisa bahasa tulis, maka yang kedua adalah bahasa isyarat yang bisa dipahami. Bisa dipahami. Baik, itu Pak ya mengenai akad. Ada yang ingin tanyakan apa sekalian? Banyak. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Mau tanya, saya tanyakan begini. Ada salah satu transaksi antara penjual dan pembeli, kesepakatan dua belah pihak, harga sudah jadi. Oke. Setelah itu si pembeli itu bilang, karena ambil beberapa item barang, pas sudah deal, harga itu minta dimarkup. Jatuhnya sama. Ada orang yang melakukan transaksi jual beli, harga sudah sepakat di awal, tapi Setelah minta maaf, harga minta dimarkup, dinaikkan. Korupsi ya. Beda lagi. Jadi jatuhnya transaksinya apa? Borong apa? Karena kan sebagai penjual itu kadang pilihannya kekuasaan. Baik. Dan itu maka ada hak khiyar namanya. Apa khiyar itu? Melanjutkan atau udah nggak jadi. Ada hak di situ. Kalaupun seandainya yang kedua tadi yang membeli, misalkan dia berkeyakinan ini haram juga boleh, maka dia punya hak untuk membatalkan. Ada yang kita kasih nota kosong, isi sendiri gimana? Lebih bahaya lagi. Itu lebih bahaya lagi Pak. Jadi dia bisa menjadi harganya dari kita andil di situ untuk meluruskan niat yang nggak baik tersebut. Tapi kearifan lokalnya kan sudah begitu, Ustaz. Aduh. Dengan batalkan saja. Iya. Tapi emang ya itu saya nggak tahu. Masalah kearifan lokal itu kan agak berat gitu. Misalkan sama pemerintahan gitu. Iya. Tapi yang idealnya ya apa yang kita pelajari Pak ya. Artinya akadnya punya hak untuk ini nggak bisa seperti ini. Punya prinsip gitu ya punya prinsip. Dia keyakinan ini bahaya, ini goror, ini tidak bisa seperti ini. Dia punya hak untuk membatalkan. Tapi kalau tadi kata bahasanya kearifan lokal kemudian itu beda judul. beda lagi. Tapi idealnya ya apa ya kita Itu mantap sendiri. Mantap Indonesia. Tapi sering kejadian Pak Zai. Iya Pak. Sering kejadian. Iya. Jadi nggak jauh Dan dari dari pihak instansi itu kan sih menjadi penjual gitu kan. Jadi ada beberapa orang instansi datang, awal-awal sudah itemnya banyak kan. Deal di kesepakatan harga udah oke, ternyata bukan mentah, makanya kita dinaik-naikin. Tapi kalau ininya mohon maaf. bayaran kan Iya, bayarannya gimana Pak? Bayarannya ngikuti yang harga. Oh, begitu akadnya sah. Jadi orang-orang kerja Cuma keuntungan di luar. iya. Cuma urusan yang sebelah lagi kita tidak punya maksudnya kita nggak mau tahu gitu maksudnya. Boleh ya Ustaz ya? Kalau itu akadnya memang sah Pak. Cuma untuk poin yang satu lagi, ya saya mengatakan mungkin kita punya andil, apalagi kasih kotak kosong, ya kemudian dimain-mainkan sama dia, ya
Kebagian apa? Mungkin kita bikin bagian bahasa juga. Aduh. Apalagi kalau kita tahu. Kalau kita tahu ada betul bermain di situ. Iya. Iya, iya. Karena punya posisi saya jadi mana? Iya. Gitu kan? Iya, Pak. Akadnya itu sah karena emang jelas harganya juga nggak berubah, kemudian nggak ada tipu daya di situ. Cuman terkait dengan satu lagi yang itu beda ya Pak, beda judul itu Pak. Ya, itu saya kira kita punya andil juga, cuman Akadnya tetap sah ya. iya akadnya itu sah. Yang penting aja saya. Iya, iya Pak. Berarti mendingan nota sendiri ya, nota sendiri dari yang ngurus. Ya, iya. Iya, Gak ikut andil. Khawatir, saya khawatir saja kita punya andil enggak baiknya di situ. Kalau saya nggak khawatir. Enggak. Kalau kebagian aman. Iya. Gak kebagian. Ya, gimana ya kalau idealnya Solusi yang terbaiknya biar kalau Bapak bisa mungkin ya ini ideal Pak ya, saya nggak tahu di lapangan seperti apa realitanya, tapi kalau idealnya kalau bisa menasihati nasihat, tapi kalau nggak bisa ya yang penting sudah melakukan kebaikan kita nasihati dan secara akad ya sah saja karena kan angkanya gede gitu kan kalau kita tolak kan. cuman nanti saya nggak tahu apa tadi bond itu menjadi bukti atau enggak ke atasan misalnya. Ya pasti bukti atasan dia. Atasan dia berarti kan? Oh itu bukan. Saya owner Pak. Ah ya baik. Saya ownernya sebagai penjual. Dari kebagian. Harga awal udah jadi semua tuh beberapa. Baik. Oke. Iya. Saya bikin nota tapi pas dia bilang Pak abang katanya maaf yang item buat laporan dia ke Iya. atasannya. Kebayang. Saya sebagai owner penjualannya itu kan apa maksud kategori dorong atau tipu daya buat seperti apa gitu kan? Itu maksudnya. Tapi kalau akadnya insya Allah sudah sah itu Mas, secara akad. Bila itu yang saya mau. Cuman itu kalau tadi itu ya Pak ya, kalau bukti dan sebagainya itu tema yang berbeda. Itu masuk ini ya apa namanya itu korupsi atau penipuan loh. Nah, itu. Kabarnya saya tidak seperti itu, Bapak. Iya. Tadi itu sudah baik terjadi Pak ya. Baik, saya kira cukup Pak ya sampai sini dulu tentang akad ini. Ya, kita ternyata belum bahas mengenai akad dengan alat-alat transportasi online ataupun alat-alat komunikasi modern nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.